warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Caturni Mardiana dari Psikologi Islam 3B. Di sini saya akan menjelaskan tentang kondisi kerja dan psikologi kerekayasaan. Pengertian psikologi kerekayasaan. Menurut Javanis, psikologi kerekayasaan merupakan ilmu yang mempelajari interaksi manusia, mesin, dan lingkungan yang dibutuhkan untuk menunjang pekerjaan sehingga dapat sesuai dengan kebutuhan dan keinginan tenaga kerja. Dapat diartikan bahwa psikologi rekayasa merupakan ilmu yang mempelajari perilaku manusia yang berhubungan dengan mesin, lingkungan, fisik kerja sebagai penunjang kerja, sehingga peralatan yang tersedia bisa tepat guna, aman dan nyaman digunakan oleh pekerja. Tujuan dari psikologi kerekayasaan yaitu membantu dalam merancang peralatan kerja, tugas-tugas yang harus dikerjakan, dan meminimalkan keterbatasan kerja karyawan. Psikologi kerekayasaan ini mempunyai tugas untuk mengubah mesin-mesin dan alat-alat yang digunakan manusia dalam pekerjaannya, mengubah lingkungan tempat ia bekerja agar mengubah pekerjaan lebih sesuai bagi manusia. Hal yang perlu diperhatikan dalam psikologi kerekayasaan yaitu pertama, tempat kerja, ukuran dan tata letak peralatan kerja, serta warna ruangan atau warna dinding. Yang pertama, manajemen ilmiah, yaitu menurut Frederick W. Taylor yang menekankan efisien dalam melakukan tugas pekerjaan yang membuat berbagai macam peralatan yang disesuaikan dengan bentuk dan berfungsinya anggota badan merupakan pendahulu dari psikologi kerekayasaan. Yang kedua, yaitu analisis waktu dan gerak. Menurut Gilbert dan Trebley-nya atau simbol-simbol dari berbagai macam gerak yang diciptakan dalam rangka kajian atau analisis waktu dan gerak atau time and motion analysis. Melalui analisis waktu dan gerak, Gilbert dan rekan-rekannya sampai pada penyederhanaan kerja dan pembangkuan kerja. Yang ketiga, yaitu kondisi kerja, yaitu kondisi kerja sebagai serangkaian kondisi atau keadaan lingkungan kerja dari suatu perusahaan yang menjadi tempat bekerja dari para karyawan yang bekerja di dalam lingkungan tersebut. Titik yang dimaksud di sini adalah kondisi kerja yang baik, yaitu nyaman dan mendukung pekerja untuk dapat menjalankan aktivitas dengan baik. Kondisi kerja terbagi menjadi dua, yaitu kondisi kerja fisik dan kondisi lama waktu kerja. Kondisi fisik kerja terbagi atas 4, yaitu iluminasi atau penerangan, warna, noise atau bising, dan musik dalam bekerja. Kondisi lama waktu kerja terbagi atas 4, jam kerja, kerja paruh waktu, 4 hari minggu kerja, dan jam kerja lentur. Kondisi fisik kerja. Lingkungan kerja merupakan bagian komponen yang sangat penting bagi karyawan dalam bekerja. Titik lingkungan kerja yang baik atau kondisi bekerja yang mampu memberikan motivasi untuk bekerja akan berpengaruh terhadap semangat karyawan dalam bekerja. Secara fisik, lingkungan kerja sangat mempengaruhi produktivitas. Hal tersebut terkait dengan beberapa permasalahan yang muncul. Misalnya adalah bagaimana rancangan perkantoran mempengaruhi produktivitas, diantaranya masalah parkir, lokasi ruangan kantor. Selain itu juga faktor lingkungan spesifik yang meliputi penerangan, warna, kebisingan, serta musik. Selanjutnya ada pengertian kondisi kerja iluminasi. Intensitas cahaya adalah salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam penerangan. Hal itu terkait dengan pancaran cahaya dan sinar yang dapat menyilaukan. Oleh karena itu, pengaturannya ideal bagaimana cahaya mampu didistribusikan secara merata ke seluruh lapangan visual. Dan oleh karena itu, pencahayaan pada suatu daerah kerja dengan intensitas tinggi, kadar cahayanya dibandingkan daerah sekitarnya akan menimbulkan kelelahan mata dalam jangka waktu yang lama. Hal ini menyebabkan pupil mata mengecil yang menjadi faktor utama munculnya kelelahan pada mata. Selanjutnya ada kondisi fisik kerja, warna. Iluminasi memiliki kaitan yang erat dengan penggunaan warna di ruangan dan peralatan pendukung kerja, sehingga pemakaian warna serta pengkombinasian secara tepat mampu meningkatkan produktivitas kerja, menurunkan kecelakaan kerja, kesalahan, serta peningkatan semangat kerja. Walau di dalam beberapa literatur, warna tidak memiliki makna dalam suatu pekerjaan. Oleh karena itu, warna dapat pula digunakan sebagai pertama, alat sandi atau sebagai pencipta kontras warna. Contohnya adalah penggunaan warna merah pada alat pemadam kebakaran. Yang kedua, sebagai upaya untuk menghindari munculnya ketegangan mata yang disebabkan pantulan cahaya yang digunakan untuk memunculkan warna yang berbeda-beda tergantung dari warna yang digunakan. Yang ketiga, yaitu sebagai alat guna terciptanya efek ilusi besar dan suhu ruangan kerja.
Kondisi fisik kerja noise atau bising, yaitu bising adalah bunyi-bunyian atau suara yang muncul dan mengganggu dan tidak kita inginkan, sehingga menimbulkan kejengkelan. Itulah sebabnya kebisingan yang terjadi pada lingkungan kerja akan menjadi pemicu marah, kegelisahan, tidak bisa tidur, bahkan yang paling ekstrim adalah mengurangi kemampuan pendengaran. Kondisi fisik kerja melalui musik dalam bekerja, yaitu mendengarkan musik dalam bekerja akan memberikan dampak positif maupun negatif. Hal ini tergantung pada jenis pekerjaan. Oleh karena itu, akan memiliki pengaruh positif jika pekerjaan yang kita lakukan adalah jenis pekerjaan yang sederhana, rutin dan monoton, tetapi akan berdampak negatif jika jenis pekerjaan yang kita lakukan cenderung memerlukan konsentrasi tinggi. Yaitu jenis musik yang digunakan untuk mengiringi pekerjaan yang kita lakukan harus menimbulkan pengaruh yang menguntungkan bagi pikiran kita. Yang kedua, yaitu menghindari suara keras serta mendengarkan musik untuk memberikan nilai positif terhadap penggunaan musik pada hasil pekerjaan kita. Yang ketiga, yaitu penggunaan musik yang meriah yang dipendengarkan secara singkat di awal dan di akhir pekerjaan akan memberikan kegembiraan dalam bekerja. Keempat, yaitu mengatur jenis musik dengan tempo yang sedang. Kondisi lama waktu kerja. Yang pertama, yaitu jam kerja. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 bahwa pengaturan jumlah jam kerja di Indonesia dalam satuan minggu rata-rata 40 jam per minggu dapat dibagi menjadi 6 hari atau 5 hari kerja. Kedua, yaitu kerja paruh waktu. Kerja dengan paruh waktu diperuntukkan dengan beberapa jenis pekerjaan dan tenaga kerja yang fleksibel. Hal ini didasari oleh pemberi kerja hanya mampu memperkerjakan orang karena pekerjaan yang diberikan dengan intensitas pekerjaan tidak membutuhkan waktu yang lama, sehingga pemberi pekerjaan akan memberikan waktu kerja secara terbatas kepada pekerja. Selain itu, jenis pekerjaan yang diberikan juga jenis pekerjaan yang sederhana dan tidak membutuhkan keahlian. Ketiga, yaitu 4 hari minggu kerja. Dengan 4 hari kerja per minggu, mereka mengharapkan akan terjadi peningkatan pada produktivitas dan efisiensi kerja dan pengurangan dari jumlah absensi tenaga kerja. Yang keempat, yaitu jam kerja. Ternyata, penerapan jam kerja kantor berhasil dan memberikan beberapa keuntungan, yaitu titik kemacetan lalu lintas pada jam-jam sibuk jauh lebih berkurang. Malah, pada kasus-kasus tertentu, sudah tidak merupakan masalah lagi pada tenaga kerja tiba di tempat kerja dengan perasaan yang lebih tenang dan dapat segera dimulai pekerjaannya. Sistem mesin manusia adalah sistem di mana kedua komponen harus bekerja sama untuk menyelesaikan pekerjaannya. Masing-masing komponen tidak akan ada artinya apabila tidak ada komponen lainnya sebagai pelengkap. Sistem mesin manusia yaitu sistem ikal terbuka dan sistem ikal tertutup. Sistem ikal terbuka yaitu suatu masukan memasuki sistem tertentu, membuat suatu mekanisme kendali kerja, dan terjadilah suatu kegiatan tertentu. Contoh, alat pengaman kebakaran, masukkan derajat panas dalam ruangan. Jika suhu panas melampaui batas tertentu, panasnya akan melelehkan sumbu tembaga dalam pipa air, dan membiarkan air keluar setelah suhu ruangan kembali normal. Tidak akan berhenti dengan sendirinya, tetapi harus dibantu oleh operator manusia. Sistem ikal tertutup, yaitu sistem yang dapat manusia atur sendiri. Contohnya adalah AC. Umum digambarkan prosesnya sebagai berikut. Yang pertama, yaitu tenaga kerja menerima masukan dalam bentuk perintah atau instruksi. Yang kedua, masukan diolah, terjadi proses berpikir, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan. Yang ketiga, yaitu tenaga kerja melaksanakan perintahnya, melaksanakan tugasnya dengan mengoperasikan alat atau mesin dengan menggunakan alat-alat operasi atau kendali seperti tombol dan handle. Yang keempat, yaitu mesin melakukan apa yang ia lakukan. Yang kelima, lewat peraga penglihatan atau peraga pendengaran dapat diketahui bagaimana mesin berfungsi. Hasil kerja mesin merupakan keluaran, sedangkan bagaimana mesin bekerja merupakan masukan. Yang perlu diperhatikan adalah apakah keterangan dalam alat peraga dapat ditangkap dengan tepat dan cermat oleh operator manusia. Sistem manusia mesin juga digunakan untuk merancang ruangan kerja dengan berdasarkan prinsip ekonomi atau penghemat gerak serta dari ukuran struktur fisik dari badan manusia. Penyajian informasi. Penetapan dari saluran komunikasi antara mesin dan manusia tergantung pada yang pertama, jenis informasi yang harus dialihkan, yang kedua dengan cara bagaimana informasi digunakan, yang ketiga lokasi dari tenaga kerja, yang keempat yaitu lingkungan tempat tenaga kerja beroperasi, dan yang kelima yaitu sifat dari alat indera itu sendiri. Terakhir yaitu fungsi kendali. Dalam kebanyakan sistem manusia, operator menerima informasi melalui beberapa alat indera.
mengelola informasi ini dengan berbagai macam cara untuk kemudian mengambil suatu tindakan. Tidaklah ini biasanya dilakukan melalui suatu kendali. Misalnya merancang alat kendali yang tepat perlu diperhatikan beberapa hal. Seperti yang pertama, mencocokkan alat kendali dengan anggota-anggota tubuh, tangan atau kaki. Jangan sampai ada anggota yang bebannya terlalu besar. Yang kedua itu mencocokkan alat kendali dengan gerakan. Misalnya mengungkit yang ke atas dan ke bawah hendaklah memberikan gerakan yang sama. Tiga, yaitu mencocokkan alat kendali dengan lingkungan kerjanya. Yang keempat yaitu memperhatikan populasi strippers, dugaan-dugaan manusia tentang arah gerak sesuai di jarum jam. Dengan menggerakkan dan memutar alat kendali ke arah jarum jam diharapkan terjadi gerakan yang sesuai. Peraga dan alat kendali yang dirancang dan dikontribusikan dengan tepat pada mesin yang merupakan bagian dari sistem mesin manusia, maka dapatlah diharapkan bahwa tenaga kerjanya dapat menjalankan mesinnya dengan efisien dan efektif, sehingga prestasi kerjanya menjadi tinggi dan baik. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.